Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia yang serba mengagungkan kekuatan, kepintaran, dan juga status, ayat ini datang sebagai sebuah paradoks yang menusuk hati, di mana Paulus dengan bimbingan Roh Kudus menyingkapkan sebuah kebenaran yang revolusioner, di mana dikatakan di dalam nats kita, Allah memilih yang lemah, yang hina, bahkan yang dianggap tidak ada oleh dunia untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, betapa sering kita merasa tidak berarti di tengah-tengah dunia ini, tidak cukup baik, atau tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan di hadapan orang lain. Kita juga mungkin merasa kecil di tengah gemerlapnya kesuksesan dunia. Namun disinilah letak keindahan bagaimana kasih karunia Allah. Ia tidak mencari orang-orang yang sempurna, melainkan mereka yang bersedia untuk diisi dan kemudian dipakai oleh Tuhan. Ayat 28 berbicara tentang apa yang tidak mulia dan yang hina bagi dunia. Ini merujuk pada latar belakang apa yang kita miliki, baik sosial kita, baik pendidikan kita, yang mungkin terbatas atau kurang baik, atau secara fisik kita juga mungkin memiliki keterbatasan, atau mental yang kita miliki juga memiliki keterbatasan. Nah, dunia memang dalam hal ini bisa jadi meremehkan keadaan yang kita miliki. Tetapi nats ini menunjukkan di mata Allah justru itulah yang bisa menjadi wadah bagi kuasanya yang bisa kita katakan dan kita yakini yang tak terbatas. Ingatlah bagaimana Daud juga seorang gembala muda yang dihina di mata Saul, tetapi dia dipilih oleh Allah dan untuk mengalahkan Goliat. Atau kita bisa melihat bagaimana para murid-murid Yesus yang kebanyakan adalah para nelayan yang hidupnya sederhana, bukan orang-orang yang cendekiawan atau pemimpin-pemimpin agama. Nah, lebih jauh lagi ayat ini mengatakan bahwa Allah memilih apa yang tidak ada. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang ada. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat yang boleh kita terima tentang bagaimana sebuah kedaulatan Allah di dalam kehidupan manusia.
Dia tidak membutuhkan apa-apa dari kehidupan manusia itu. Namun dia memilih. Dan bukan hanya memilih, tetapi dia memakai kita juga. Dia bahkan bisa memakai ketiadaan kita, kerentanan kita untuk menghancurkan sebuah keangkuhan dan kesombongan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Melalui mereka yang dianggap tidak ada, kita bisa melihat bagaimana Allah bisa menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal daripada Allah kita, bukan dari manusia itu sendiri. Nah, tujuan daripada semua ini, penjelasan atau firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini sangatlah jelas. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-29 itu, dia mengatakan, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jika Allah memilih yang kuat dan yang pintar, maka akan ada ruang bagi manusia untuk menyombongkan diri atas pencapaiannya. Tetapi kita harus pahami kembali, ketika Tuhan memilih yang lemah dan yang hina, maka jelaslah bahwa semua kemuliaan adalah miliknya semata. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan kecuali karunia-Nya yang tak terbatas. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai ke-29 ini menunjukkan bahwa firman Tuhan mengajak kita untuk melihat diri kita dan orang lain dengan cara pandang yang berbeda. Bukan lagi melalui lensa kesombongan dunia, tetapi mari kita bisa melihat melalui lensa atau kacamata kasih karunia Allah yang bisa mengubah yang lemah menjadi kuat, yang hina menjadi mulia, dan yang tidak ada menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, jangan pernah kecil hati, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil yang bisa Dia perbuat dalam kehidupan kita. Yang lemah, Tuhan bisa menjadikan kita sebagai orang yang kuat di hadapan Tuhan. Dan apapun yang boleh kita alami, yang boleh kita lalui dalam setiap perjalanan kehidupan kita, ini adalah sebuah keyakinan di dalam kelemahan kita, bagaimana kita bisa menyerahkan itu semua di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan dan dimampukan untuk melalui, melakukan, dan mendapatkan apa yang patut untuk kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Inilah firman yang memberikan kami kekuatan, pengharapan yang hidup akan keyakinan kami akan Tuhan, di mana Engkau boleh menjadikan yang lemah menurut dunia, tetapi di hadapan Tuhan, maka yang lemah itu boleh juga dikuatkan. Yang hina di hadapan dunia, tetapi boleh Tuhan muliakan. Oleh karena itulah kami sebagai orang-orang yang menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam segala perjalanan kehidupan kami boleh menerima penyertaan, dan kami boleh juga menerima anugerah yang Tuhan berikan dan memampukan kami untuk melalui, melakukan, dan berbuat apa itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada, dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan yang senantiasa membimbing, Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, sehingga setiap pekerjaan yang boleh mereka lakukan akan menghasilkan hal yang baik, dan itulah yang boleh mereka pakai dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Demikian juga buat jemaat-Mu yang saat ini kemungkinan ada yang dalam keadaan sakit, baik di rumah dan di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Engkau yang menumpangkan tangan-Mu sehingga mereka mendapatkan kesembuhan, kekuatan kembali untuk beraktivitas seperti yang sudah mereka lakukan pada hari-hari yang lampau. Berkati
setiap proses pengobatan yang mereka jalani, yang boleh mereka terima, baik dari para medis, demikian juga melalui makanan dan obat yang boleh mereka makan. Inilah kiranya proses yang boleh memberikan mereka kesembuhan ketika Tuhan menyertai itu semuanya, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan kembali di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, kami serahkan segala sesuatu kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.